Saudara, selamat bertemu lagi di dalam pembahasan pencarian makna hidup, khususnya bagaimana mencari atau mengetahui jalan yang pasti ke surga. Kita sampai kepada sesi yang ketujuh. Sesi ini kita akan membicarakan secara sepintas atau fast forward, secara cepat, perjalanan dari proto-evangelium atau janji mengenai keselamatan, yaitu yang ada pada Injil mula-mula, sampai kepada evangelium itu sendiri, yaitu Injil, penggenapan daripada janji itu. Sesudah pada sesi yang lalu kita membahas Adam dan Isya yang kemudian bernama Hawa diberikan baju kulit binatang oleh Tuhan dengan suatu simbol perjanjian mengenai keselamatan melalui keturunan daripada Hawa, yang disimbolkan dengan kematian sebuah korban, yang juga korban tersebut kulitnya dapat menutup aib mereka. Kita sudah bahas pintas mengenai artinya, gambaran di dalam atau pengenapannya di dalam perjanjian baru. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana secara cepat korban substitusi ini kemudian diteruskan kepada semua keturunan Adam sampai kepada pengenapannya dalam Kristus, karena ini merupakan gambaran suatu janji mengenai korban penebus dosa atau substitusi yang sebenarnya, mulai dari diteruskan dari Adam dan Hawa menjadi Kain dan Habel, kemudian nanti Nuh, terus sampai kepada keturunannya, sampai kepada Abraham semakin kelihatan, kemudian juga dilambangkan di dalam Eksodus bangsa Israel dari Mesir dengan lambang korban yang darahnya menyelamatkan mereka dari maut. Begitu juga makin lama gambaran ini makin jelas, makin detail, yang digambarkan di dalam ibadah tabernakel bangsa Israel waktu mereka di padang gurun setelah keluar dari Mesir. Kemudian sesudah mereka sampai kepada tanah perjanjian, maka tabernakel itu dilembagakan secara megah oleh Salomo, tepat di Bukit Moria atau di gunung di mana Abraham mengorbankan domba pengganti itu, yang kemudian sebagai lambang pengganti yaitu Kristus. Kemudian juga sampai kepada Bait Allah yang dibangun oleh Herodes sebelum kemudian digenapi di dalam kematian Kristus sebagai korban substitusi. Mari kita lebih lanjut, lebih detail lagi untuk melihat bagaimana perjalanan janji proto-evangelium ini digenapi menjadi evangelium atau Injil itu sendiri. Yang pertama adalah kita masuk sesudah Adam dan Hawa, maka Kain dan Habel. Di sini Kain dan Habel, kita sudah tahu ceritanya bagaimana, tetapi kita akan lebih detail kepada kata-kata yang penuh artinya, supaya kita dapat mengerti lebih lanjut mengenai apa yang terjadi sebenarnya. Nah, mengapa korban Kain ditolak oleh Habel? Padahal Kain kan memang petani dan Habel adalah peternak. Maka dikatakan sesudah nyata bahwa korban Kain ditolak oleh Tuhan, maka Kain menjadi marah. Lalu Tuhan berkata, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah kamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Nah, ini ada perkataan baik di sini, mungkin lebih tepat itu sebenarnya dari kalau di dalam Septuaginta itu diterjemahkan sebagai ortos, ya, bahasa Yunaninya ortos. Ortos itu artinya right, benar, atau honest, jujur, straight, upright itu lurus. Jadi maksudnya, jika engkau berbuat yang benar, yang lurus, kenapa dikatakan begitu? Karena sebenarnya perintahnya adalah untuk mempersembahkan korban
yang bernyawa sebagai gambaran bahwa dosa harus ditebus dengan maut. Dan itu juga nanti sebagai gambaran mengenai Mesias yang akan menjadi korban substitusi atau korban pengganti penebus dosa yang sebenarnya. Jadi masalah Kain dan Habel, masalah Kain bukan masalah bahwa lebih mahal mungkin korbannya Habel, tetapi bahwa korbannya Habel itu adalah sesuai dengan perintah daripada Tuhan, dan itu perintah yang benar, perintah yang lurus. Kain memiliki konsepnya sendiri mengenai hal itu, sehingga Kain ditolak. Nah, ini kalau dalam perjanjian baru kita bisa melihat lagi mengenai sifat daripada keduanya dan kenapa keduanya berbeda penerimaan Allah tentang korban mereka. Mengenai Habel, disebutnya karena iman Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik. Ya, memang di sini ini tidak memakai ortos, tetapi konsepnya itu adalah bahwa ia benar di hadapan Tuhan. Kenapa dia bisa benar mempersembahkan korban yang lebih baik, lebih benar? Karena dia punya iman. Apakah iman itu? Iman selalu bersandar kepada firman Tuhan. Itulah namanya iman, mempercayai apa yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi Habel kenapa mempersembahkan korban yang bernyawa? Karena dia memiliki iman. Dia percaya kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Itulah bedanya antara Habel dengan Kain. Kain tidak mempersembahkan sesuai dengan firman Tuhan. Dia tidak mempersembahkan menurut iman, karena dikatakan dalam perjanjian baru Kain adalah berasal dari si jahat. Ya, sementara Habel adalah orang benar. Ya, jadi rupanya persembahan mereka itu jenisnya itu berbeda, itu puncaknya memang di dalam sifat itu sendiri. Kain dikatakan adalah berasal dari jahat sebab perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Segala perbuatannya jahat. Jadi memang rupanya sifat dan perbuatan Kain itu jahat, sehingga dia membuat jalan keselamatan sendiri. Dia membuat korban yang tidak sesuai dengan perintah sebagai lambang mengenai korban Mesias nanti. Maka kemudian disebutkan juga di sini bahwa perbuatan daripada Kain itu adalah juga perbuatan dunia, atau jalan yang ditempuh Kain adalah jalan dunia. Jadi bisa kita simpulkan perbedaan antara persembahan Kain dan Habel ini adalah perbedaan antara jalan Allah yang dinyatakan, yang diperintahkan kepada Adam dan keturunannya, yaitu mempersembahkan korban sebagai penebus dosa, korban yang bernyawa, dan jalan dunia, caranya membuat dikarang sendiri. Tidak ada korban substitusi, tidak ada korban penebus dosa. Inilah membedakan antara jalan yang Allah perintahkan dengan jalan dunia atau agama-agama lain di dunia ini. Nah, kita cepat. Nah, kemudian sekitar 1500 tahun kemudian terjadilah peristiwa Nuh. Ya, apa yang Nuh lakukan pertama sesudah dia dan keluarganya turun daripada bahtera itu? Dia mempersembahkan, mendirikan mezbah, mempersembahkan korban bakaran kepada Tuhan. Sehingga dikatakan ketika Tuhan mencium persembahan yang harum itu, berfirmanlah Tuhan dalam hatinya. Dan seterusnya. Kenapa disebutkan persembahan Nuh itu persembahan yang harum? Saya rasa bukan karena enak panggangannya, ya, bukan itu. Tetapi kalau persembahan yang harum itu, kita mengingat lagi kepada persembahan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Misalnya di dalam Efesus 5:12 dikatakan, dan hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Persembahan dan korban yang harum bagi Allah inilah persembahan yang tidak bercacat, yang memang persembahan daripada Mesias. Jadi setiap para patriark zaman dulu mempersembahkan sesuatu, maka itu menunjuk kepada janji mengenai penebusan atau korban Mesias. Kemudian sesudah itu maka Allah memberkati Nuh dan anak-anaknya serta berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah serta penuhilah bumi. Ini sama seperti perintah kepada Adam. Diulangi lagi. Karena apa?
keturunan yang lain sudah habis dimakan atau ditenggelamkan oleh air bah. Dan Tuhan memberikan perintah ini lagi kepada Nuh dan ketiga anaknya. Lalu Tuhan mengatakan akan takut dan gentar kepadamu segala binatang di bumi dan segala burung di udara, segala yang bergerak di bumi dan segala ikan di laut, ke dalam tanganmu lah semuanya itu kuserahkan. Segala yang bergerak, yang hidup akan menjadi makananmu. Nah, perhatikan, kalau dulu perintahnya kepada Adam dan Hawa dan keturunannya adalah memakan tumbuhan, buah dan biji-bijian. Tetapi sekarang di sini Tuhan memberikan binatang-binatang juga sebagai makanan mereka. Aku telah memberikan semuanya itu kepadamu seperti juga tumbuh-tumbuhan hijau. Jadi mulai saat itu Tuhan mengizinkan manusia untuk memakan daging daripada hewan. Tetapi hanya daging yang masih ada nyawanya, yakni darahnya, janganlah kamu makan. Tetapi mengenai darah kamu, yaitu nyawa kamu, aku akan menuntut balasnya. Dari segala binatang aku akan menuntutnya, dan dari setiap manusia aku akan menuntut nyawa sesama manusia. Nah, saya tidak akan berpolemik apakah sekarang kita bisa memakan binatang yang masih memiliki darah dan sebagainya, tetapi kita akan melihat konteksnya pada waktu perintah Tuhan pada Nuh. Karena waktu itu Kristus belum datang untuk menyerahkan nyawanya atau darahnya untuk menjadi penebus kita, maka manusia seterusnya di bawah Nuh diperintahkan untuk menghormati nyawa. Karena apa? Menghormati darah, karena darah itu adalah nyawa. Jadi nyawa itu ada di dalam darah. Karena itu Tuhan memberikan perintah jangan memakan binatang bersama darahnya atau kalau ada darahnya. Maka kita bisa katakan bahwa peneguhan janji Tuhan mengenai korban substitusi ini juga menekankan mengenai kesakralan darah. Karena nanti semua perjanjian-perjanjian yang ada itu selalu dipercikkan oleh darah. Ya, misalnya Musa pada saat setelah dia membacakan hukum Taurat, maka dia memercikkan darah kepada jemaah. Begitu juga nanti semua perkakas di dalam tabernakel juga dipercikin darah, terutama nanti di dalam tutup tabut perjanjian. Nah, ini juga kepada Abraham sekitar 1700 tahun sebelum Masehi. Kita sudah mendiskusikan dalam sesi yang lalu bahwa pernyataan mengenai janji korban substitusi atau korban pengganti itu sudah secara presisi diberikan janjinya, gambarannya dalam peristiwa Abraham mempersembahkan Ishak. Ya, kemudian Tuhan memberikan korban substitusi yaitu domba yang tersangkut tanduknya di semak belukar, sehingga Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan Jehovah Jireh. Karena di gunung itu, yaitu di gunung Moria itu, yang kemudian kita sudah diskusikan bahwa itu adalah tempat di mana Salomo mendirikan bait Allah, dan kemudian tempat di mana Kristus memberikan nyawanya sebagai korban substitusi yang sebenarnya. Maka di sini dikatakan 1700 tahun sebelum digenapi, di atas gunung Tuhan akan disediakan apa? Akan disediakan korban pengganti yang sebenarnya. Nah, dari perjanjian baru Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa dalam diskusi dengan orang-orang Yahudi mengatakan, Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Ini dikatakan oleh Tuhan Yesus sesudah 1700 tahun sesudah Abraham. Artinya Abraham sudah meninggal. Tetapi dikatakan sini, dan ia telah melihatnya dan ia bersukacita. Melihat apa? Melihat penggenapan daripada janji itu, bahwa Mesias sudah datang. Makanya dikatakan Abraham bersukacita setelah bahwa ia akan melihat hariku. Dia bersukacita dengan pengharapan, ini masa lalu,
Dan kemudian pada saat itu ia telah melihatnya dan bersukacita. Pada saat Kristus datang ke dunia, dia sudah melihatnya dan bersukacita. Maka kata orang Yahudi kepadanya, umurmu belum sampai 50 tahun dan kau sudah melihat Abraham. Maka keluarlah satu kata perkataan Tuhan Yesus yang menyatakan keilahian. Satu dari beberapa kata Tuhan Yesus. Yesus berkata, aku berkata kepadamu sesungguhnya sebelum Abraham jadi, aku ada. Aku ada. Ini kalau kita lihat frasenya, perkataannya sama seperti perkataan oleh Elohim sendiri mengatakan, aku adalah aku. Artinya aku telah ada dan aku akan ada. Nah, ini Tuhan Yesus mengatakan keilahiannya, bahwa dia sudah ada sebelum Abraham ada. Bahkan Abraham bersukacita melihat dia datang ke bumi ini. Kemudian Paulus juga menjelaskan mengenai siapa yang dimaksudkan Mesias itu. Karena Allah juga telah berjanji kepada Abraham bahwa lewat keturunannya akan semua bangsa akan diberkati, ya. Terus dikatakan, Paulus mengatakan, tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksudkan banyak orang, tetapi hanya satu orang dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Jadi pada waktu Allah menjanjikan berkat kepada Abraham, bahwa keturunanmu akan menjadi berkat bagi bangsa-bangsa, itu bukan menunjuk kepada bangsa Israel, tetapi menunjuk kepada single, yaitu Kristus. Nah, ini hampir sama dengan yang janji Allah kepada kutukan Allah kepada ular itu, yang didengar merupakan janji oleh Adam dan Hawa, bahwa dari keturunan perempuan itu akan datang dia yang akan memberi kehidupan, yaitulah Kristus. Nah, artinya apa? Bahwa di sini Abraham dan Ishak dalam peristiwa mempersembahkan Ishak itu sudah melihat ke depan mengenai janji Allah. Dan dia bersukacita melihat bahwa hal itu sudah digenapi ketika Yesus datang. Jadi semua peristiwa korban di dalam perjanjian lama itu, mulai dari Adam sampai kepada Abraham, itu semua ada maksudnya. Makanya Tuhan perintahkan harus dibuat ini persis seperti ini, seperti ini, karena ada maksudnya. Itu merupakan simbol janji mengenai korban pengganti atau korban substitusi dari Mesias. Nah, kemudian sekitar 500 tahun kemudian ada lagi satu peristiwa besar, yaitu Exodus, keluarnya bangsa Israel daripada tanah Mesir. Dan pada waktu mereka akan keluar, maka Allah memerintahkan bahwa mereka harus mempersiapkan suatu domba jantan atau juga sapi jantan, domba atau kambing, harus jantan tidak bercela berumur setahun untuk dipersembahkan nanti sebelum mereka keluar daripada bangsa Mesir. Karena pada malam hari itu Tuhan akan datang ke seluruh tanah Mesir dan akan menghukum semua orang yang rumahnya tidak ditandai dengan darah perjanjian, sehingga anak-anak sulungnya akan diambil oleh maut. Nah, kemudian Tuhan memberikan perintah kepada bangsa Israel untuk memberikan atau mencoretkan darah daripada domba atau kambing sebagai korban pengganti dari mereka, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Dan perhatikan, apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Apabila Allah dengan malaikat mautnya melihat bahwa suatu rumah ada tanda darah, maka dia akan lewat. Akan dilewatkan sehingga penghukuman tidak jatuh ke rumah itu. Inilah asal kata daripada pesah atau passion atau dilewatkan dari maut. Jadi karena darah ini, darah korban substitusi ini, maka bangsa Israel dilewati. Mereka tidak mendapatkan maut. Nah, kemudian Tuhan mengatakan,
hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu, kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, yaitu hari raya Pesach atau Paskah nanti kemudian kita kenal. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Loh, kok selamanya? Tentu saja karena ini kemudian nanti digenapi di dalam Kristus. Sesudah pun digenapi, kita tetap merayakannya. Merayakannya apa itu? Kalau kita perjamuan kudus, itu adalah perayaan di mana Kristus mati sebagai korban pengganti dosa kita, sehingga kita juga diluputkan atau Passover dari maut. Nah, inilah gambaran di dalam korban pengganti pada saat Paskah Exodus. Nah, pada waktu Tuhan Yesus menjelang ditangkap dan disalibkan, maka pada malam itu di The Last Supper, perjamuan makan malam terakhir, maka Tuhan memberikan roti dan cawan ini dan cawan anggur, dan pada saat memberikan kepada murid-muridnya, maka Tuhan mengatakan, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi Tuhan sendiri sudah tahu bahwa dia akan besok akan mencurahkan darahnya, yaitu darah perjanjian, sama seperti darah-darah yang dicurahkan oleh semua korban pengganti sebelumnya sebagai gambaran, karena dia sendiri adalah korban substitusi, korban pengganti yang sebenarnya, agar manusia dapat diampuni dosanya. Setelah bangsa Israel masuk ke padang gurun, dan setelah Musa mendapatkan kedua loh batu dari Gunung Sinai dari Tuhan, maka Tuhan juga memerintahkan kepada Musa untuk mendirikan suatu kemah yang disebut tabernakel di padang gurun dengan gambar kira-kira begini. Ukuran dari tabernakel ini adalah lebarnya 22,9 meter atau hampir 23 meter kali 45,7 meter, yang dibatasi atau dipagari dengan kain lenan tebal tinggi 2,3 meter dan ditopang oleh 60 buah tiang-tiang tembaga dan dengan kepala hiasannya dari perak, jadi semua barang berharga, dan ditutup dengan kain lenan dengan hiasan-hiasan selebar sekitar 9,1 meter. Ya, dan kemudian di dalamnya ada bangunan yang disebut ini tabernakel. Bangunan tabernakel itu sendiri, bangunannya itu lebarnya dan tingginya itu adalah 4,6 meter. Ya, panjang totalnya ada 13,7 dan 9,1 meter. Di antaranya adalah ruang kudus. Dan di belakang adalah ruang maha kudus yang bentuk kubus, simetri. Panjang, lebar, dan tingginya adalah 4,6 meter. Ya, simetrisme itu melambangkan mengenai kesempurnaan. Nah, apa yang terjadi di dalam kemah tabernakel ini, kita akan bicarakan yang di luarnya dulu. Jadi kalau ada seorang Israel berdosa dan minta pingin penebusan dosa, maka dia akan membawa korban persembahan untuk pengampunan dosa, apakah domba, kambing, atau sapi, dan imam akan meletakkan kepalanya di atas kepala korban ini. Itu merupakan suatu simbolisme bahwa dosa daripada orang yang membawa korban ini ditanggungkan kepada korban ini. Lalu korban ini menanggung dari dosa orang itu sehingga dia harus mati. Kemudian kepala dan juga lemak-lemaknya dibakar. Di sini ada suatu mesbah bakaran yang dibuat dari tembaga ukuran 2,3 meter kali 1,4 meter. Di sini juga ada tempat basuhan. Ini dari tembaga berisi air. Nanti imam akan mencuci tangan dan kakinya sebelum dan sudah melaksanakan pekerjaannya, untuk menyatakan bahwa dia di dalam melaksanakan pekerjaan keimamatannya dia sudah tahir.
Itulah sebenarnya simbol yang dipakai pada saat pembaptisan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus dibaptis bukan karena dia orang berdosa, tetapi itu merupakan suatu gambaran bahwa dia akan memulai pekerjaan keimamatannya. Nah, mari kita lihat dulu rendering daripada video tabernakel ini yang sudah dibuat oleh beberapa orang ahli, sehingga kita dapat mendapatkan gambaran apa yang ada di dalamnya dan maknanya apa. Nah, inilah kira-kira apa yang terjadi dan gambaran daripada tabernakel itu sendiri. Di luarnya berkemah bangsa Israel, dan ini pintu gerbang ke dalam pelataran. Di dalam pelataran itu ada mezbah pembakaran. Di sana imam yang bertugas itu menyembelih dan memproses korbannya, kemudian untuk dibakar di sini. Dan kemudian ini adalah bokor untuk air, di mana imam sebelum dan sesudah melaksanakan kerjanya, dia mencuci tangannya. Dan di sini ditutup oleh 4 jenis kain. Kain yang paling halus bagus di dalam itu adalah kain linen, kemudian di atasnya ada kulit kambing, kemudian kulit domba, dan paling luar ini adalah kulit binatang laut yang kedap air. Nah, ini adalah ruang kudus yang di dalamnya ada menorah 7 lilin. Ini kemudian ada juga meja persembahan, roti persembahan yang ditukar setiap hari Sabat. Juga ada meja ukupan yang juga dilapis dari emas yang harus diganti atau diisikan ukupannya. Nah, ini adalah di ruang Maha Kudus, tabernakel. Di ruang Maha Kudus ini yang memiliki suatu penjelasan yang paling banyak. Nah, ini di dalam ruang Maha Kudus ini ada namanya tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu sendiri isinya adalah tabut perjanjian itu terdiri dari kayu penaga yang sekarang dikatakan kayu akasia yang dilapis dengan emas, kecuali tutupnya ini adalah dari emas tulen, ya, yang ditempa bersama-sama dengan 2 kerub yang menunduk ke bawah. Dan kemudian disinilah ini kehadiran Allah ini dilambangkan di sini, karena nanti dari sinilah nanti keluar dalam bentuk api pada malam hari, tiang api yang akan memberikan kehangatan dan penerangan kepada bangsa Israel, dan pada siang hari itu tiang awan yang memberi peneduhan pada bangsa Israel. Nah, ini menarik karena disinilah imam besar setiap tahun sekali itu memercikkan darah korban penembus dosa di atas ini sebagai simbol pengampunan dosa bagi dia, keluarganya, dan juga seluruh umat Israel. Dan imam besar itu masuk ke sini hanya sekali dalam setahun. Kalau ruang kudus tadi setiap hari imam itu bertugas pagi dan petang. Tetapi di dalam ruang Maha Kudus ini ada hadirat Allah sedemikian menakutkan sehingga tidak boleh seorang pun masuk. Kalau masuk yang bukan imam besar, maka dia segera akan mati. Nah, saudara, tutup ini nanti di dalam Alkitab ini sering disebutkan juga tahta kasih karunia. Kenapa tahta kasih karunia? Nah, nanti disebutkan bahwa tutup ini adalah Kristus sendiri, yaitu yang menumpahkan darahnya di atas tutup pendamaian ini, sehingga Allah yang Maha Kudus tidak melihat lagi tuntutan hukum Taurat, oleh karena ditutup oleh darah di tahta kasih karunia ini. Itu adalah gambarannya dari tabernakel ini. Yang paling dalam gambarannya adalah bahwa darah daripada domba ataupun sapi, korban yang dibawa oleh imam besar sekali tahun ini, itu menutupi murka Allah. Karena Allah tidak melihat lagi tuntutannya,
yang dinyatakan di dalam hukum Taurat. Karena di dalam box ini, di dalamnya itu adalah kedua loh batu yang menggambarkan hukum Tuhan, hukum kesempurnaan Tuhan, tuntutan kesempurnaan Tuhan, dan juga tongkat Harun melambangkan juga semua peraturan-peraturan Taurat, dan juga buli-buli berisi mana. Inilah arti daripada tabernakel yang arti puncaknya ada di dalam tutup pendamaian ini, karena ini nanti menggambarkan Kristus itu sendiri. Ya. Sekarang kita diskusikan secara lebih detail lagi. Ya. Jadi kalau nanti mengenai tabernakel ini ada disinggung di dalam Keluaran, tapi penulis Ibrani juga yang kemungkinan juga Paulus juga memberikan detailnya sendiri di sini, tetapi memberikan suatu gambaran bahwa Yesuslah yang digambarkan oleh tabernakel ini. Ya, jadi seperti kita lihat tadi dalam video, ada 3 bagian di dalam tabernakel ini, yaitu pelataran luar, kemudian yang di dalam kemah ini, tenda ini ada 2, yaitu ruang kudus dan ruang maha kudus. Kedua-duanya dipisahkan dengan tirai yang dirajut memiliki gambar dari kerubim, khususnya yang memisahkan ruang maha kudus dengan ruang kudus. Maka itu tirainya itu adalah tirai yang dilukiskan kerubim. Itu kerubim itu adalah lambang daripada hadirat Allah sendiri. Berarti di balik kerubim itu adalah hadirat Allah sendiri. Nah, jikalau seorang Israel ingin meminta pengampunan dosa, penembusan dosa, maka dia membawa korbannya ke sini, ke dalam ini, dan imam akan menerimanya ini, dan kemudian imam akan meletakkan kepalanya di atas korban ini, sebagai gambaran bahwa dosa orang ini diletakkan pada korban ini sebelum dia disembelih di atas meja-meja disembelih sini, dan kemudian lemaknya dan bagian-bagian tubuhnya dibakar di sini. Nah, ini di sini ada juga suatu bokor dari tembaga untuk mencuci tangan. Jadi artinya imam sebelum bertugas dan sudah bertugas dia harus mencuci tangan dan kakinya di sini. Yaitu melambangkan bahwa sebelum melayani Tuhan dia harus suci. Ya, inilah tabernakel itu. Ini menggambarkan mengenai Kristus sendiri, karena nanti dalam Ibrani disebutkan karena tubuh binatang-binatang yang darahnya dibawa masuk ke tempat kudus oleh imam besar sebagai korban penghapus dosa dibakar di luar perkemahan, ya, di sini. Itu jugalah sebabnya Yesus telah menderita di luar pintu gerbang Yerusalem, maksudnya sebagai gambaran daripada tabernakel ini, untuk menguduskan umatnya dengan darahnya sendiri. Jadi ini di sini ini ada lambang mengenai korban Kristus di dunia ini, yaitu dia mempersembahkan korbannya di sini, yang kemudian nanti darahnya sekali setahun, darah korban penembus dosa itu sekali setahun akan dibawa ke ruang maha kudus yang dipercikkan di atas tabut perjanjian tadi, hilasterion itu, ya. Karena itu marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Kemudian tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan ia lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan membawa darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi membawa darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Maksudnya bukan Yesus yang mendapat kelepasan yang kekal, ya. Dia memperoleh kelepasan kekal untuk bisa diberikan kepada orang yang percaya kepadanya. Jadi ini berbicara mengenai kalau imam besar setiap hari, kalau imam biasa setiap hari dia akan melayani di ruang kudus. Tetapi di ruang maha kudus hanya imam besar saja yang bisa masuk sana sekali setahun. Itu pun harus membawa darah korban. Dan itu merupakan lambang daripada imam besar agung, yaitu Kristus sendiri yang datang kepada Allah, kehadirat Allah, mempersembahkan korbannya sendiri.
supaya kita dapat diberikan keselamatan. Itulah gambaran dari tabernakel. Nah, kemudian ini gambar lain lagi, rendering di dalamnya, yaitu bahwa di sini ada ruang kudus, ya, dan ada ruang maha kudus. Ruang maha kudus ini bentuknya itu betul-betul kubus, panjang, lebar, dan tinggi sama, kira-kira 4 meter. Ya, jadi di sini ada 3 perkakas. Ini adalah menorah dengan 7 lampu, dan karena ini tertutup semuanya, maka imam yang masuk melayani setiap hari itu bisa melayani karena ada lampu. Ini menggambarkan juga perkataan Tuhan Yesus yang mengatakan, akulah terang dunia. Ya, karena apa? Dengan terang ini maka manusia sekarang bisa melayani Tuhan. Ini adalah roti persekutuan yang setiap Sabat itu diganti, itu menggambarkan mengenai persekutuan orang Israel dengan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di padang gurun, dan ini adalah ukupan, ya, yang akan memberikan harum yang terus-menerus ke dalam ruangan ini, terlebih ke dalam ruangan Maha Kudus. Nah, di sini ada satu yang tirai yang memisahkan antara ruang kudus dan Maha Kudus, dan ini tidak bisa dibuka kecuali setahun sekali saat imam besar masuk untuk mempersembahkan kepada Allah darah di atas tutup pendamaian ini. Nah, ini semua menggambarkan mengenai Kristus, pelayanan Kristus. Dia adalah terang dunia, dia adalah roti yang turun dari surga, dan dia adalah memberikan persembahan doa yang harum kepada Allah. Dan di dalam dia ini juga, di dalamnya juga adalah lambang Kristus. Tutup pendamaian ini adalah Kristus sendiri yang menutupi tuntutan Allah, karena kita tidak dapat melakukan hukumnya secara sempurna, tetapi oleh darahnya keadilan Allah telah diselesaikan. Karena itu dia disebut juga tutup pendamaian atau the mercy seat, yaitu tempat atau tahta kasih karunia. Nah, ini kita sudah sampaikan sepintas tadi, itu mengenai tutup pendamaian. Ya, tutup pendamaian ini yang di atas ini menutupi tuntutan Allah yang ada dalam hukum Taurat ini, juga menutupi semua aturan-aturan yang harus dilakukan, sehingga kita tidak perlu lagi mengikuti aturan-aturan yang dilakukan dalam hukum Taurat seperti yang dulu, misalnya mencukur rambut, melakukan ini dan ini sebagainya. Tetapi kita dibebaskan dari tuntutan hukum Taurat karena Kristus sudah mati untuk menutup murka Allah di sini. Nah, di dalam Ibrani 9 ayat 5 ini ada istilah mengenai tutup pendamaiannya. Dia ini Paulus atau penulis Ibrani ini sedang menuliskan mengenai kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tutup pendamaian ini adalah disebutkan hilasterion, ya, di dalam bahasa Yunaninya. Ini nanti ada, kenapa saya sebutkan di sini mengenai bahasa Yunaninya, karena ini nanti dipakai juga oleh Paulus untuk menjelaskan mengenai Kristus itu. Ya. Nah, di dalam Roma 3 ayat 25 Paulus menjelaskan begini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah dahulu terjadi pada masa kesabarannya. Nah, ini disebutkan ada jalan pendamaian. Ini mungkin lebih tepat adalah tutup pendamaian. Karena merefer ke sini, hilasterion, ya. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Jadi darah Kristus di sini itu menjadi jalan pendamaian bagi kita. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya. Keadilan siapa? Keadilan Allah. Kenapa Kristus harus menumpahkan darahnya atau memberikan nyawanya? Karena keadilan Allah menuntut dosa harus dihukum dengan maut. Ingat kan? Lambang-lambang semua proto-evangelion itu. Karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Artinya apa? Mulai dari kejatuhan Adam sampai kepada Kristus datang, itu kan seharusnya dosa langsung
dihukum, hukum mati, hukum maut. Tetapi Allah tidak. Karena apa? Itu masa kesabarannya. Tetapi kemudian nanti semua dosa itu kemudian ditanggungkan kepada Mesias, sehingga Mesias ini, Yesus Kristus ini menjadi jalan pendamaian bagi kita. Inilah konsep mengenai tutup pendamaian yang dijelaskan oleh Paulus dalam Roma 3 ayat 25 ini. Nah, ini kemudian digenapi, ya, gambaran mengenai tutup pendamaian ini digenapi pada saat Kristus mati di atas kayu salib dan memberikan nyawanya agar kita dapat diampuni, ya, sehingga dia menjadi jalan pendamaian melalui darahnya, melalui pengorbanan nyawanya. Nah, ini kita akan merangkumkan mengenai perjalanan dari protoevangelium ke evangelium, ya. Jadi semuanya nanti kalau kita melihat, inilah benang merah daripada Alkitab orang Kristen. Alkitab Perjanjian Lama itu semuanya berbicara mengenai janji ke depan, janji ke depan, janji ke depan. Yang digambarkan dengan apa? Kalau dengan mulai dari Adam dan Hawa itu digambarkan dengan dikorbankannya binatang, agar mereka juga dapat ditutupi dengan kulit binatang. Kemudian nanti diteruskan kepada Kain dan Habel. Korbannya sama, itu korban bernyawa yang akan menjadi korban substitusi. Baru kemudian sekitar 2000 tahun sebelum Kristus itu juga Nuh melakukan hal yang sama pada saat turun dari bahteranya. Begitu juga Abraham. Tetapi diantaranya ini tetap ada, ya, tetap ada mereka mempersembahkan terus itu. Makanya itu bisa dilanjutkan. Misalnya dari keturunan Habel yang digantikan oleh Set, kemudian sampai kepada Nuh. Ini kan sekitar 1500 tahunan, ya. Tapi tetap Nuh bisa mengerti bahwa dia harus melakukan yang sama. Begitu juga sampai Abraham, kemudian sampai Exodus, dipertegas lagi oleh Tuhan, diajari bangsa Israel bahwa kamu harus melakukan ini, yang kemudian nanti didetailkan di dalam ibadah atau imamat di dalam tabernakel, yang sesudah mereka masuk ke tanah perjanjian sekitar tahun 900-an atau sekitar 1000 tahun sebelum Kristus, maka Salomo mendirikan Bait Allah yang pada dasarnya itu sama, ibadatnya, tata caranya sama dengan tabernakel. Lalu kemudian sesudah sekitar 1000 tahun kemudian, maka digenapi. Yesus Kristus setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang tunggal, yang lahir dari seorang perempuan dan menuruti hukum Taurat, untuk mati sebagai korban pengganti, korban substitusi yang dilambangkan oleh semua aktivitas korban dalam Perjanjian Lama. Nah, tetapi sesudah ini digenapi, karena itu maka di dalam Perjanjian Baru kita sekarang, kita melihat ke belakang. Kalau dulu mereka melihat ke depan kepada janji, sesudah digenapi oleh Kristus di Golgota, maka sekarang ibadatnya orang-orang Kristen ini sebenarnya sama dengan mereka, tetapi melihat ke belakang, mengucap syukur, ya. Pada saat malam sebelum Kristus meninggalkan dunia ini, mati di kayu salib, maka Lukas mencatat dalam Lukas 22 ayat 18, Tuhan Yesus berkata kepada murid-murid itu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi kalau zaman dulu mereka melihat, mengantisipasi mengenai kedatangan Mesias, korban penembus dosa, korban pengganti atau korban substitusi itu, maka kita sekarang hidup di zaman di mana korban substitusi itu sudah dilaksanakan, sehingga kita memperingati
yang sekarang ini memperingati mengucap syukur bahwa sekitar 2000 tahun yang lalu Allah berinkarnasi di dalam tubuh manusia yang disebut oleh sebagai Yesus untuk mati di kayu salib sehingga kita dapat mendapatkan pengampunan penebusan dosa yang sebenarnya. Sampai kepada akhir zaman dikatakan Tuhan ini, sampai kerajaan Allah telah datang. Nanti kita di dalam kerajaan Allah akan bersama-sama dengan Kristus. Maka Kristus dikatakan di sini bahwa kita akan bersama-sama dengan Kristus, akan minum lagi hasil anggur di dalam kerajaan Allah. Ya, tentu itu adalah gambaran figuratif yang akan bersama-sama bahagia berpesta bersama dengan Dia di dalam kerajaannya nanti. Inilah secara sepintas sejarah dari proto-evangelium, janji Injil mula-mula sampai penggenapannya ke evangelium. Nah, nanti sesi ke depan kita akan detailkan apa itu isi daripada evangelium ini sendiri. Ya, secara sepintas kita sudah dapat isinya adalah bahwa Allah datang sebagai manusia untuk menjadi korban penebus dosa supaya kita bisa diberikan jalan pengampunan. Sebelum mengakhiri ini, seperti biasa, saudara bisa pergi ke website pelayanan kita di sini untuk dapat download buku-buku e-book yang secara free dan juga blog-blog yang berbobot. Untuk sesi yang ke-8 maka kita akan mendetailkan apa Injil itu sebenarnya. Apa sebenarnya intisari daripada iman Kristen itu? Karena banyak sekali sekarang terlalu banyak kita mendengarkan uraian-uraian yang mungkin bagi kita orang awam sulit untuk menerimanya. Tetapi dalam sesi yang berikutnya kita usahakan kita dapat menjelaskan arti Injil ini secara sederhana. Jangan lupa untuk terus mengikuti perjalanan pencarian jalan ke surga ini, dan jangan lupa untuk kasih tahu teman-teman supaya mereka juga dapat diberkati. Terima kasih.